Assalamualaikum teman-teman semua, halo. Nama saya Iren. Saya adalah disebut mantan, tapi masih merasakan juga gitu. Saya itu GERD survivor lah istilahnya, GERD survivor gitu kan. Mungkin teman-teman yang melihat video saya juga pasti merasakan lah apa yang namanya sakit GERD itu seperti apa. Jadi saya di sini cuma ingin menceritakan sekelumit gitu pengalaman saya ketika saya sakit GERD gitu ya. Jadi memang sebelum sakit GERD itu saya didiagnosa oleh dokter kandungan itu sariam serviks ya. Jadi ada peradangan di mulut serviks saya. Dan oleh dokter kandungan itu saya diberikan antibiotik yang dosisnya mungkin cukup tinggi gitu ya. Setelah minum antibiotik itu pada malam hari itu saya tiba-tiba terbangun dan kemudian saya merasakan dada saya tuh sesak, panas, terus tenggorokan saya tuh seperti tercekik, tidak bisa menelan sesuatu gitu. Jadi saya minum bergelas-gelas air putih itu seperti tidak tertelan gitu kan. Dan saya tuh pada awalnya itu ya saya kira itu mungkin saya tuh sakit radang tenggorokan gitu. Tapi setelah berminggu-minggu kok nggak hilang-hilang. Kemudian tetangga saya gitu menyarankan saya udah pergi ke spesialis penyakit dalam aja. Dan setelah pergi ke dokter spesialis penyakit dalam, kemudian dokter mendiagnosa saya kena GERD. Tapi waktu itu saya belum endoskopi karena kan awal ya dokter suspeknya GERD gitu ya. Terus sudah melakukan terapi obat selama beberapa bulan itu tidak ada perubahan dan berat badan saya semakin lama semakin menyusut. Sebulan itu bisa 4 kilo menyusutnya ya. Padahal saya makannya tetap makan apa aja saya masuk. Nggak ada muntah, nggak ada mual, tapi kok berat badan saya selalu menyusut gitu. Akhirnya dokter spesialis penyakit dalam menyarankan saya untuk ke spesialis KGH. Dan ketika saya berkunjung ke spesialis KGH itu, waktu itu saya ke Profesor Aji Selani yang di Mayapada Hospital bilang bahwa ini harus diendoskopi karena terjadi penurunan berat badan yang cukup signifikan gitu kan. Ternyata setelah diendoskopi dokter mendiagnosa saya itu dispepsia fungsional dan GERD. Jadi sebenarnya nggak parah penyakitnya, kalau secara fisik tuh nggak parah gitu ya. Tapi mungkin karena ada psikosomatis juga, anxiety juga, itu yang membuat parah itu. Sebetulnya penyakit fisik masih bisa diobati ya, penyakit batinnya ini nih yang agak sedikit susah gitu kan. Jadi sudah berbagai macam obat juga yang saya minum juga karena pola pikir saya, mindset saya waktu itu masih kacau ya, terus menerus lah terjadi itu yang namanya sensasi itu pindah-pindah lucu gitu ya, seperti gimana ya, nanti ulu hatinya nyeri, nanti dadanya panas, besoknya lagi pinggangnya sakit. Jadi pokoknya seluruh badan itu merasakan gitu sakitnya ya, sampai kulit juga kan jadi kusam gitu, udah gitu rambut rontok. Padahal kalau kita pikir secara ini sih kayaknya nggak ada sangkut pautnya sama asam lambung, tapi kok itu terjadi gitu kan, rambut rontok, begitu kulit kusam kan, cenderung kering. Dan saya tuh pada akhirnya gitu ya, saya sama dokter KGH saya disarankan untuk pergi ke psikiater kan. Tapi karena saya pikir belum perlu gitu ya. Tapi saya penasaran juga gitu kan. Akhirnya pergilah saya ke dia sebenarnya bukan psikiater, tapi dia memang dokter spesialis penyakit dalam khusus anxiety dan psikosomatis. Namanya Dokter Mujadid. Nah di situ saya mulai menemukan titik terang gitu. Sebenarnya apa sih penyakit saya gitu? Ternyata dokter bilang ini ibu
memang sih ada gitu fisiknya ada gitu ya. Fisiknya tuh ya kayak lecet-lecet merah-merah sedikit, tapi itu tuh nggak parah. Yang parah itu ternyata pikiran kita gitu kan. Memang saya itu seperti orang yang apa ya, kalau dokter bilang itu hipokondria. Jadi sakit sedikit misalnya kepala saya pusing, saya udah pikirannya macam-macam aja, takut kena kanker otak lah. Begitu perut saya sakit, pikiran macam-macam, kena kanker pankreas apa. Jadi saya tuh kalau pergi ke dokter malah dimarahin sama dokternya, diomongin segala macam-macam gini-gini gitu ya. Ini saya yakin nih sebentar lagi ibu nih jadi penghuni penyakit jiwa, malah digituin sama dokternya itu kan. Pada akhirnya dokter kasih saya itu kombinasi obat ya. Pertama PPI, kedua itu ya domperidon, ketiga itu obat-obatan penenang. Obat-obatan penenang itu saya dikasih 3 jenis. Ada pertama itu Braxidin yang untuk penenang lambung dan usus, kedua itu Dogmatil, ketiga itu obat racikan gitu ya. Ya saya saking namanya orang kena anxiety itu apa-apa parno gitu ya. Saya jadi dikasih obat sama dokter pun saya kayaknya masih belum percaya gitu untuk minum itu. Jadi tetap tuh saya searching di Google gitu kan, fungsi obat ini apa. Dan saya pergi lagi ke dokter lagi, dimarahin lagi sama dokternya. Katanya dibilang saya nggak percaya sama dokter. Percuma bu, kalau misalnya ibunya mindset kayak gitu terus nggak akan bisa sembuh sampai kapanpun. Ya, pada akhirnya saya berusaha bersikap pasrah aja lah. Pasrah gitu, pokoknya apapun yang terjadi pada diri saya pasrah aja gitu. Karena di situ pas saya sudah bersikap pasrah, saya sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Nah, keadaannya berangsur-angsur membaik. Jadi yang tadinya saya merasakan panas perih itu hampir setiap hari, jadi perlahan-lahan satu persatu mulai menghilang tuh gejalanya. Ya meskipun sampai sekarang kalau misalnya saya stres, kalau nggak misalnya makan makanan yang memicu, masih suka kambuh gitu ya. Tapi minimal saya merasakan perbaikannya itu berat badan saya sedikit demi sedikit mulai naik. Dan banyak juga sih teman-teman waktu itu yang japri saya gitu, apa sih ininya gitu, resepnya apa sih gitu loh biar berat badan naik. Saya bilang saya nggak ada resep apa-apa gitu, saya bilang makan aja yang banyak gitu. Saya bingung kalau disebut tipsnya apa gitu. Saya bilang saya makannya banyak, saya bilang makan aja yang banyak gitu kan. Terus saya juga selain obat-obatan dari dokter, ini juga dibantu sama herbal juga. Tapi herbal yang nggak mahal-mahal kok. Herbalnya ya yang itulah yang gampang didapat gitu loh di lingkungan sekitar ya. Kayak kunyit gitu. Terus kayak saya tuh rajin dulu waktu parah-parahnya tuh saya rajin banget mengkonsumsi lidah buaya, baik itu di jus maupun dipotong-potong dicampur dengan madu. Itu sering banget, sehari itu sampai 2 kali gitu kan. Tapi dibarengi juga dengan minuman suplemen ya, seperti omega 3 dan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks itu bagus banget tuh buat yang punya anxiety disorder ya. Terus pokoknya saya ikutin banget gitu ya saran-saran temen di grup gitu. Banyak banget tuh waktu saya parah-parahnya tuh, termasuk Mbak Pus itu yang suka saya japri. Mbak Pus gimana gini. Terus saya mintai inilah gitulah pendapatnya apa. Jadi kalau misalnya sakit seperti ini emang kita tuh harus sharing sama teman-teman, dan kopdar ini juga sangat membantu gitu ya. Jadi kita merasa banyak sekali gitu orang yang senasib sepenanggungan seperti kita, bahkan yang lebih parah juga banyak gitu kan. Jadi kita nggak merasa sendirian gitu. Jadi saya merasa lega lah gitu ya. Soalnya selama ini kan saya itu merasa down gitu, merasa kecewa, merasa marah segala macem gitu ya. Tapi setelah sering-sering kopdar seperti ini ya alhamdulillah lah, jadi semua itu mulai menghilang lah dalam kehidupan saya gitu ya. Saya kembali ceria seperti biasa gitu, meskipun sensasi-sensasi itu belum sepenuhnya hilang gitu. Dan ketika saya
Tetuk tuh mau cerita sedikit waktu. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Baik. Tepus yang cantik. Nah, jadi Ya. berdoa aja. Alhamdulillah ya. Kita nih teman-teman, sekarang ini kita lagi berada di lokasi Kopdar sesama teman-teman senasib seperjuangan GERD dan Anxiety se-Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, lokasi Kopdarnya ini kita di Villa Bambudin di Tonjong, Bojonggede, Bogor ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi sama Teh Iren. Alhamdulillah. Dan tadi sedikit banyaknya sudah menceritakan ya Teh ya. Nah, sekarang alhamdulillah Teh Iren udah jauh banget dah. Alhamdulillah udah sembuh. Alhamdulillah udah sembuh, udah sembuh. Alhamdulillah udah jauh banget membaiknya, berat badan udah normal, udah baik, pokoknya udah sehat semua Pola pikir, mindset juga alhamdulillah gitu kan. Udah normal kembali seperti sedia kala. Amin, ya. Mudah-mudahan cerita Iren tadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang masih berjuang. Ya, betul. Kita jangan putus semangat. Yang penting itu ikhlas, pasrah, dan selalu berdoa. Ikhlas, tawakal itu penting banget. Karena meskipun kita obatnya tuh berjuta-juta, kita pergi ke luar negeri berobat, kalau kitanya nggak pasrah, nggak ikhlas ya, saya kira untuk kesembuhan susah gitu. Jadi berserah diri ya Teh ya. Berserah diri, betul. Berserah diri, pasrahkan semuanya sama Allah. Iya, betul itu. Ya. Berdoa kan? Itu yang penting, pertolongannya, mohon sama Allah petunjuknya gitu. Nah, jadi Teh Iren ini pun melalui tahapan seperti itu teman-teman. Jadi setelah menempuh, jadi begitu sakit awal tuh nggak langsung berserah diri, sama seperti saya dulu gitu, ada tahapannya. Dan di tahap tertentu, di kondisi tertentu dan di waktu tertentu itu sudah dalam tahap berserah diri. Dari situ ya Teh ya, mulai ada perbaikan, mulai ada perubahan. Kalau mulai terasa bertahap ya, ada perbaikan. Memang nggak instan sih, saya tuh butuh waktu sekitar 3 tahun gitu loh untuk seperti ini gitu. Jadi teman-teman yang masih berjuang ya sabar gitu. Nanti juga akan ada hasilnya pasti kalau kita ikhtiar terus. Iya, gitu ya. Sekarang sih alhamdulillah mau makan apa juga oke ya Teh. Ya, alhamdulillah. Yang penting tetap kontrol ya, nggak berlebihan. Apapun boleh, tapi jangan berlebihan. Tidak berlebihan, itu aja alhamdulillah. Kalaupun ada itu tapi paling ringan ya Teh ya. Intinya semua udah terlepas dari semua. Dan obat-obatan udah lepas ya Teh. Sudah lepas. Kecuali kalau misalnya merasakan benar-benar sakit gitu ya, saya paling minum lansoprazol aja 1. Lansoprazol udah cukup, cuma lanso doang 1 aja. Nah, itu kalau kepepet banget ya. Obat-obatan penenang alhamdulillah dalam 2 tahun udah putus. Jadi ada yang bilang obat penenang itu bikin ketagihan, kata siapa? Buktinya saya bisa putus. 2 tahun loh gitu ya. Saya sama sekali. Sekarang saya udah 1,5 tahun nggak minum obat penenang lagi. Alhamdulillah, bersyukur banget ya Teh. Jadi semua perjuangan, semua usaha Teteh ke dokter sana, ke dokter sini, berobat ini, berobat itu, semua itu ada hasilnya ya. Jadi setiap usaha mesti ada hasilnya. Jadi jangan menyerah. Gitu, betul ya. Mesti usahanya kuat. Mesti tekad, mesti kencang ya, insya Allah ya Teh. Insya Allah. Saya mau cerita sedikit aja Teh. Gitu. Jadi kan waktu sakit parah-parahnya, gitu ya. Saya kan menjenguk ini saya ya, teman saya yang sedang sakit kanker, sakit Darmais ya. Dan ketika saya kesana tuh saya boleh dibilang shock, boleh dibilang sedih gitu ya ngelihat itu. Jadi banyak banget gitu loh. Maksudnya kita ini nggak seberapa dibandingkan mereka. Nggak ada anak kecil gitu kan, rambutnya botak, udah pakai kursi roda gitu. Jadi saya bilang, oh ya Allah, selama ini kok saya mengeluh gitu, banyak mengeluh. Sedangkan di luar sana banyak orang-orang yang lebih suffering lah, istilahnya menderita daripada kita gitu ya. Sampai mereka itu katanya kalau lagi kerasa sakitnya tuh mereka disuntik morfin seperti itu kan. Kita kan kalau kita itu kan GERD itu kan nggak merasakan seperti itu ya. Itu betul, masih jauh ringan kalau kita melihat seperti itu tuh. Jadi ya bersyukur ya Teh ya gitu. Bersyukur ya. Karena di luaran sana banyak yang lebih sakit.
banyak yang lebih menderita gitu ya Iya, Teh. jadi saran saya gitu ya sama para GERD survivor yang belum bisa move on, coba deh jalan-jalan deh ke rumah sakit kanker Darmais gitu, ke rumah sakit Jantung Harapan Kita, kan di situ banyak banget yang lebih parah gitu kan. Disitulah kita bersyukur gitu, bahwa penderitaan kita ini ya nggak seberapa dibandingkan mereka gitu. Terus manfaat ini nih Teh nih, merasakan manfaat dari silaturahmi ketemu dengan teman-teman yang sesama senasib seperjuangan gimana nih Teh? Iren ini udah beberapa kali, udah sering banget kopdar, tapi awal pertama kalinya tuh pasti di awalnya juga masih ragu ya Teh. Canggung. Saya Masih ragu sempat gitu, ini. tapi lama-lama Teteh merasakan manfaatnya nggak nih? Merasakan banget. Jadi kan waktu kopdar pertama kali saya dengan teman-teman GIHM itu di Monas ya. Tahun berapa waktu itu ya? 2016 ya kayaknya ya. Di situ juga saya pertama kali tuh ketemu Teh Pus tuh. Selama ini kan cuma di Dumai gitu kan. Jadi pas ketemu tuh pertama emang malu-malu sih. Tapi kesini-sininya ya ini ramai sendiri aja gitu kan. Ternyata banyak juga yang seperti kita, ada juga yang lebih parah gitu kan. Dan pas kesini-sininya itu karena sering berjumpa dengan teman-teman senasib sepenanggungan, jadi lama kelamaan ya ini kita juga beban yang kita hadapi setiap hari karena penyakit ini lama-lama terangkat juga gitu kan, karena ada teman-teman gitu kan yang bernasib sama lah seperti kita gitu ya. Dan juga Teh Pus sekarang udah jadi motivator ya, alhamdulillah gitu kan. Seneng banget, seneng. Kalau bisa sih sering-sering aja gitu. Kopdar-kopdar gini gitu kan, kita bisa ketawa-ketawa. Silaturahmi gitu. juga memilah hormon bahagia ya Teh. Iya, hormon endorfin namanya ya. Hormon endorfin, kita bisa senang, gembira, bahagia. Iya, betul, itu kerasa banget ya Teh. Iya, kerasa banget. Efeknya ini banget deh, signifikan gitulah ya. Memang sih waktu itu orang-orang terdekat itu, ngapain sih kamu, katanya suami saya gitu ya, ngapain sih gitu gini kumpul. Saya bilang banyak loh manfaatnya. Ternyata pas melihat saya bahagia gitu ya, dia kalau saya bilang saya mau izin kopdar lagi, dia langsung mengizinkan. Alhamdulillah. Karena memang dilihat ada perubahannya. Ya, ada perubahan gitu kan. Saya tuh yang dulunya pemalu gitu kan karena sakit GERD ini ya, nggak mau keluar rumah, sekarang alhamdulillah bisa kumpul-kumpul lagi gitu. Udah, jadi tadi pesan-pesannya udah. Ada yang mau ditambahin lagi nggak pesannya Teh? Selain ya berserah diri, serahkan semuanya sama Allah. Terus lalu beraktivitas ya Teh ya? Aktivitas seperti biasa. Beraktivitas keluar dan jalin silaturahmi ya, terutama dengan teman-teman yang senasib perjuangan. Oh ya, jangan lupa 3P, betul tuh. Pola makan, pola pikir, pola hidup itu benar-benar harus dijaga. Gitu. 3P betul. Jadi jangan-jangan mentang-mentang udah sembuh makan segala macam berantakan, nanti kambuh lagi. Nggak kontrol. Makan boleh lah, tapi ya ada sesuai porsinya aja. Gitu. Tetap jangan berlebihan. Jangan berlebihan gitu. Oke, terima kasih banyak Teh Iren udah mau berbagi ceritanya. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman yang masih berjuang di luaran sana. Amin. Ya. Terinspirasi dengan kisahnya Teh Iren ini. Gitu. Meskipun saya sebetulnya sih itu ya belum sembuh sepenuhnya gitu ya, kadang saya masih suka merasakan dikit-dikit lah gitu ya, tapi ya alhamdulillah gitu ya, sudah jauh lebih baik gitu kan, jauh lebih sudah tidak terpuruk lagi, itu yang penting. Jadi semangat ya Teh. Ya, semangat terus. Yakin pasti sembuh ya. Yakin pasti sembuh pasti. Karena Teh Iren juga sudah merasakannya. Iya. Yang perubahan yang tadinya terpuruk sampai sudah bangkit. Sudah bangkit. Jadi teman-teman pun pasti bisa juga. Iya. Yakin betul ya. Oke. Ya. Jadi teman-teman sahabat Puspita Miau, tadi kisah inspiratif dari salah satu sahabat lama saya Teh Iren ya. Insya Allah semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Silahkan bagikan kepada temannya, saudara, kerabat, dan siapapun yang memang membutuhkan info mengenai GERD dan anxiety ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.